Falls. Gue Ray Ratu Kore. Welcome to Two Wheelers Modifikasi. Hari ini kita akan ngebahas motor R1M yang ada di belakang gua nih. Nah, kenapa kita pilih R1M untuk jadikan motor balap? Karena ini menurut gua spesifikasi yang paling lengkap, dari mulai suspensinya, dari mulai elektroniknya. Karena sebelumnya ada R1 biasa dan R1 Old. Kenapa kita pilih R1M? Karena perangkat elektronik dan suspensi paling terlengkap. Nah, untuk goals yang diharapin dengan pakai motor R1M ini, satu, kita nyari kenyamanan dalam riding position maupun di saat di track, maupun di saat kita lagi sedang race atau pas saat practice. Kenapa kita milih motor R1M? Karena riding positionnya itu menurut gua itu motor paling nyaman. Nah, motor ini kita dari standar kita tidak terlalu banyak ada perubahan. Yang pertama, kita ganti bagian pengereman. Kita menggunakan Brembo RCS 19 untuk kaliper remnya. Untuk masternya kita juga menggunakan Brembo yang 4 piston kiri dan kanan. Dan untuk disc brake-nya kita juga menggunakan produk dari Brembo yang tebalnya 4,5 mm. Dan untuk rim sendiri atau wheel atau velg, kita menggunakan velg OZ. Kenapa kita pilih OZ? Karena untuk buat di track atau buat balapan, velg OZ ini termasuk yang paling ringan di kelasnya. Dan untuk shock depan, shock belakang kita tidak ada perubahan. Kita masih menggunakan part standar bawaan motor, karena dari bawaan motor sendiri juga sudah all-in yang kompetisi. Dan mungkin bagian cover body kita ganti juga dengan cover body fiber yang memang khusus untuk race atau untuk balap. Dan untuk exhaust sendiri kita menggunakan exhaust dari produk Aero yang GP. Nah, untuk modifikasi body balapnya bikin di tempat saya sendiri di Race Pit Shop. Kita juga memproduksi body fiber yang balap ini. Nah, sebenarnya body ini request dari Kak Erik atau yang si ridernya minta di bagian tangkinya ada perubahan. Akhirnya kita custom posisi tangkinya biar ngeduduknya, karena Kak Eriknya lebih kecil, jadi minta request posisi tangkinya yang lebih kecil. Jadi kita bikin body fiber yang agak small di bagian tangki. Body ini juga yang fiber, terutama yang fiber kita sudah jual umum, ada di speed shop kita juga. Dan untuk yang di luar daerah atau di luar negeri atau maupun di Asia, kita juga sudah ekspor keluar ke Malaysia, Singapura, Australia juga. Jadi udah sebagian parts kita sudah ekspor ke luar negeri juga untuk yang body. Di engine kita tidak ada banyak perubahan karena bawaan mesinnya juga sudah cukup bagus. Nah, kurang lebih kita sudah melakukan dyno di bengkel saya juga, kurang lebih sekitar 162 horsepower untuk motor R1M. Motor ini kita udah pakai balap di Indonesia, di Sentul, ada track day, ada Kejurnas Super Sport Up sampai 1000, ada Yamaha Sunday Race. Nah, kita juga sudah berapa kali mengikuti event balap dan hasilnya cukup memuaskan selama 2 tahun ini, 2019-2020 kita mendapatkan overall champion sudah 2 tahun berturut-turut. Nah, kalau untuk bodi sendiri yang kita sudah modifikasi, terutama sih lebih ringan, aerodinamis, hambatannya itu lebih berkurang dibanding dengan bodi standar. Dan untuk kenyamanan di saat riding, kita belok
visibility kita tuh lebih luas ketika kita menggunakan body racing dibanding body standar. Dan untuk sektor body lain-lain seperti suspensi apa segala macam kita sudah menyesuaikan. Saya sendiri juga ikut terlibat dalam hal setting di track. Jadi sebelum kita serahin ke joki, saya selalu melakukan uji coba sendiri dulu di track sehingga sampai kondisinya sudah benar-benar optimal dan layak. Saya akan kasih ke si ridernya untuk pakai untuk race. Nah, untuk best lap time-nya saya sendiri dan ada rider Erik si jokinya kurang lebih itu dia mendapatkan best time sekitar 1 menit 35 detik. Dan untuk top speed-nya maksimal kalau kita lihat di speedometer mungkin sampai mentok di 299. Dan untuk kita padukan sama GPS speed yang ada alat yang nempel di motor ini, kita pakai Micron 5, itu kita lihat di GPS speednya mencapai 285 km/jam. Untuk momen yang berkesan, untuk saya sendiri bisa juara balap di Jepang di sirkuit Suzuka menggunakan motor 600. Tapi yang paling berkesan lagi, saya punya satu motor R1M ini yang dipakai oleh Erik Saputra, bisa menjuarai dan sudah 2 tahun berturut-turut menjuarai satu di setiap event gelaran Superbike 600 up to 1000 cc. Untuk kedepannya kita rencana mungkin ada penambahan dari sektor elektronik, kita akan menambahkan piggyback untuk mengatasi AFR-nya biar lebih stabil, biar tenaganya makin responsif, dan pada saat handlingnya tuh lebih mungkin top speednya akan naik, horsepower-nya pun akan naik. Untuk tips buat para pemula yang ingin mengikuti kejuaraan balap atau untuk latihan atau untuk track day di sirkuit, yang paling pertama itu perhatikan safety, terutama safety gear, ya, perlengkapan balap seperti racing suit, helm, glove, chest protector, brake protector atau sepatu. Cari peralatan-peralatan yang layak yang sudah punya standarisasi. Dan untuk ke motornya sendiri, yang paling penting perhatikan dari sektor pengereman, sektor engine. Jadi semua harus benar-benar safety, jangan sampai ada kebocoran oli atau kondisi roda atau kondisi pengereman yang kurang bagus. Jadi harus diperhatikan semua sebelum kita turun ke race atau ke sirkuit. Dan untuk yang paling penting, kalau di racing itu namanya body setting. Gimana caranya kita harus setting body motornya itu biar kita nyaman. Yang perlu di balapan itu fokus. Kalau kita sudah capek, otomatis kita fokusnya akan berkurang. Untuk perkiraan budget untuk bangun keseluruhan motor R1M ini, si ownernya juga sudah mengeluarkan budget kurang lebih sudah sama motor berikut peranti-perantinya kurang lebih sudah 1,7 M. Karena si motor sendiri aja sudah 900 juta. Belum spare part-nya, karena nanti kita lihat spare part-nya kalau mau dilihat bermerek semua dan harganya cukup fantastis. Kurang lebih sih pengerjaan motor ini kita bangun dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Karena kenapa kita ambil waktu yang panjang? Karena spare part ini, motor ini tidak ada sebagian di Indonesia. Jadi kita harus banyak order keluar, dan untuk part-part seperti rim, seperti knalpot, seperti radiator sendiri juga kita sudah ganti, pengereman. Jadi kita semua harus cocokin dengan si bodi motor ini. Jadi untuk prosesnya kenapa waktunya panjang, karena setiap ada pergantian apa segala macam kita harus coba dulu di dyno, dan kita akan berangkat ke track untuk coba benar-benar
alat ini atau piranti-piranti parts yang kita sudah ganti itu bekerja secara baik dan optimal. Aslinya motor ini sudah kencang karena kita si ridernya tiap hari kita menggunakan motor ini terus menerus, akhirnya kita merasa ada aja yang kurang. Jadi untuk kekurangannya mungkin next targetnya kita akan engine-nya kita akan buka semua parts-partsnya. Ada beberapa parts yang parts racing kita akan ganti. Arti modifikasi buat gua, modifnya harus keren, good looking, dan yang paling penting safety. Nah, untuk motor R1M ini Erik Saputra dia balapnya di Superstock 600 up to 1000 cc. Jadi dia pakai motor 1000 ini balap di Superstock 600 dan ada kelas Superstock 1000. Dia sudah ikut di event Kejurnas Nasional Indonesia dan event Yamaha Sunday Race. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Black's Experience. Ikutin terus perkembangan dunia modifikasi di blacksexperience.com.